Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 8 Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah atau 22 November tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja dengan penjelasan dari Syekh Dr. Dib Mustafa Al-Bugha hafizahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan kitab salat. Dan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah tentang salat khauf. Tentang salat khauf. Barangkali masalah ini mungkin sebagian belum pernah mendengar, atau mungkin sebagian pernah mendengar sekilas, atau mungkin sebagian sudah tahu. Namun yang jelas insyaallah kita akan bahas secara tuntas mengikuti penjelasan yang ada dalam kitab ini insyaallah, bagaimana disebutkan dalam Matan Abu Syuja dan bagaimana dijelaskan oleh Dr. Dib Mustafa Al-Bugha hafizahullah. Sebagai pendahuluan, di sini kita sampaikan bahwa salat khauf itu disyariatkan. Ya, salat khauf itu disyariatkan. Salat khauf, salat artinya ya salat, kemudian khauf artinya takut. Ini disyariatkan. Walaupun kondisinya lagi genting, lagi takut, tetap kita disyariatkan untuk sholat. Kewajiban sholat tidak gugur. Nah, yang menjadi dasar kewajiban salat khauf ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 102 tentang salah satu sifat salat khauf. Kemudian perlu diketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW, beliau salat khauf itu pelaksanaannya macam-macam modelnya. Sebagian ulama sampai menyebutkan ada mungkin lebih dari 9 tata cara salat khauf. Kalau Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyebut thabata fi salatil khaufi sittatu ahadits au sab'ah ayyuhuma fa'alal mar' jaza. Kata Imam Ahmad rahimahullah, terkait salat khauf itu ada 6 atau 7 riwayat, yang mana aja dilakuin boleh. Berarti ternyata salat khauf itu banyak sifatnya. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya salat khauf ini dasarnya ada 6, ya, usuluha sittu sifat. Aslinya salat khauf itu hanya 6. Kemudian disebutkan wa balagha ba'duhum aktsar,
Sebagian menyebut sifat salat khauf lebih dari 6. Wa haula'i kullama ra'au ikhtilaf ar-ruwat fi qissati ja'alu dzalika wajhan min fi'li Nabi sallallahu. Dan mereka semua ketika melihat ada perbedaan salat khauf, kemarin salat khauf pelaksananya seperti ini, sekarang seperti ini, kemudian begini begitu, semuanya mereka menjadikan itu ada sumbernya, ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya menjadikan hal tersebut. Wa inna ma huwa min ikhtilafir ruwat. Intaha rahimahullah. Jadi itu disebabkan karena perbedaan periwayat. Yang satu meriwayatkan pernah tahu salat khauf seperti ini. Yang satu meriwayatkan salat khauf seperti ini. Yang satu meriwayatkan salat khauf seperti ini. Pokoknya macam-macam. Tapi intinya ada 6. Ini kalau disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala al-Hafidz wa hadza huwal mu'tamad. Kemudian al-Hafidz mengatakan bahwasanya itu yang memang jadi sandaran. Aslinya salat khauf, sebagian menyebutkan 6. Dan perlu kita ketahui sifat salat khauf itu beda-beda, disesuaikan tergantung kondisi musuh. Karena sifat salat khauf ini sifat salat ketika kita lagi perang. Itu caranya beda-beda tergantung kondisi musuh. Ini musuh lagi di mana? Lagi di arah kiblat atau bukan lagi di arah kiblat. Dan seorang panglima, seorang pemimpin, dia akan menetapkan salat khauf yang lebih maslahat di kala itu yang seperti apa, maka itu yang dilaksanakan. Ya, seorang panglima, ini panglima perang, panglima jihad, mesti dia tahu dong fikih jihad, mesti dia faham fikih salat khauf, sehingga ketika mereka akan salat, panglima akan menetapkan kita akan salat khauf dengan cara seperti ini karena sebabnya adalah ini. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukan hal demikian dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian disebutkan perkataan dari Al-Khattabi rahimahullah, salatul khaufi anwa' sallahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ayyamin mukhtalifah. Bahwasanya salat khauf itu macam-macam yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW di hari-hari yang berbeda-beda. Wa ashkal mutabayyinah, modelnya beda-beda, modelnya macam-macam. Yataharra fi kulliha ma huwa akhwat lis-shalah. Dan semuanya adalah mana yang lebih maslahat untuk pelaksanaan salat, itu yang lebih dikedepankan. Wa ablaq fil hirasah, dan mana yang lebih pas untuk jaga-jaga dari musuh, maka itu yang dilakukan. Ini hanya sebagai wawasan dari kita, ini sebagai wawasan buat kita, bahwasanya salat khauf itu riwayatnya macam-macam. Ya, salat khauf riwayatnya macam-macam. Akan tetapi ya tadi semuanya disesuaikan mana yang lebih maslahat. Ya, walaupun kita kondisinya bukan kondisi perang, akan tapi sebagaimana kemarin yang kita sampaikan bahwa secara amanah ilmiah kita gini-gini harus paham masalah sholat khauf. Ya, kita harus paham. Ya, sehingga kita bisa ajarkan mungkin kepada yang lain. Paling tidak ketika pemahaman itu bersandar di kepala kita, mendarat di hati kita, insya Allah akan membawa keberkahan buat kita. Maka kita mulai penjelasan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kitab Matan Abu Syuja, dan nanti kita lihat apa yang dijelaskan oleh Dr. Dib Mustafa Al-Bugha hafizahullah. Di sini disebutkan qala al-muallif rahimahullah, penulis Matan Abu Syuja Al-Qadi Abu Syuja rahimahullah, beliau mengatakan faslun, fasal wa salatul khaufi ala salasati adrub, tentang salat khauf. Di sini beliau menyampaikan salat khauf itu dikerjakan dengan 3 cara. Yang tadi kita sebutkan salat khauf ada 6 cara, sebagian menyebutkan lebih, bahkan beda-beda sesuai tempat, itu hanya wawasan tambahan saja. Di sini kita lihat apa yang dikatakan oleh penulis Al-Qadi Abu Syuja rahimahullah, wa salatul khaufi ala thalathati adrub.
Salat khauf itu caranya ada 3 yang dikenalkan oleh beliau rahimahullah. Ahaduha, yang pertama, an yakunal adu fi ghairi jihatil qiblah. Ketika musuh itu berada tidak di arah kiblat. Jadi musuhnya itu dia tidak berada di arah kiblat. Kalau arah kiblat ke sana, berarti musuhnya mungkin ada di sebelah sana, di belakang, atau di sebelah sana. Kita di barat, mungkin di timur, atau di utara, atau di selatan. Yang jelas, an yakunal adu fi ghairi jihatil qiblah. Ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Bagaimana cara salat khauf ketika musuh tidak berada di arah kiblat? Beliau lanjutkan, fayufarriquhumul imamu firqatain. Maka panglima atau seorang imam, seorang pemimpin akan membagi mereka menjadi 2 kelompok. Akan membagi mereka menjadi 2 kelompok. Misalkannya jumlah pasukan ada 2000, dibagi 2 kelompok, 1000. Firqatun taqifu fi wajhil adu. Ada satu kelompok dia berjaga di arah musuh. Musuhnya lagi di mana nih? Oh, musuhnya lagi di arah timur. Maka 1000 orang jaga-jaga di arah timur sana. Semuanya jaga-jaga, khawatir musuh datang dari arah sana. Atau musuhnya lagi di selatan. Sana selatan betul, Pak? Sana utara, sana selatan. Oh, selatan betul ya? Baik. Saya nggak hafal dari dulu. Dari IPA, ada ustadz kita, guru IPA orang Jawa. Biasa kalau di Jawa itu kan ada sambil ditunjuk yang ngalor ngidul apa gitu. Saya nggak ngerti itu. Baik. Yang jelas, misalkannya musuhnya lagi di selatan sana ya. Maka yang 1000 orang jaga-jaga di selatan, sementara kiblat kita ke barat. Atau lagi di utara, yang 1000 orang jaga-jaga di utara. Seperti itu maksudnya. Wa firqatun taqifu fi wajhil adu wa firqatun khalfahu. Jadi yang 1000 orang menghadap musuh, kemudian yang 1000 orang lagi, kelompok kedua, berada di belakang imam, ikut sholat berjamaah. Jadi dibagi 2 kelompok tadi. Fayusalli bil firqatil lati khalfahu rak'atan. Maka itu imam sholat bersama dengan 1000 orang yang pertama 1 rakaat. Jadi imam sholat bersama dengan 1000 orang yang pertama 1 rakaat. Dan kita udah sepakat ya kemarin terkait sholat musafir. Di antaranya ada keringanan qashar. Makanya ini sholatnya 2 rakaat. Ya kan, sholatnya bakalan 2 rakaat nih imam nih. Dia bakalan sholat 2 rakaat. Sebagian ulama bahkan mengatakan qashar itu wajib, harus kan seperti itu. Qashar sama tidak qashar ketika safar, yang lebih afdal mana? Ketika sholat zuhur, sholat asar, lebih afdal qashar 2 rakaat saja atau 4 rakaat? Lebih afdal 2 rakaat atau banyak 4 rakaat? Lebih afdal yang mana, Pak? Secara logika lebih afdal yang banyak rakaatnya, 4 rakaat. Tapi agama kita bukan agama logika. Nabi SAW mengatakan apa? Allah itu senang ketika keringanannya diambil, keringanannya dipakai, sebagaimana Allah senang ketika larangannya dijauhin. Berarti dikala itu antara sempurna 4 rakaat dengan qashar 2 rakaat, yang lebih afdal adalah qashar. Tapi kalau kita sholat sendirian atau bersama dengan grup safar. Kalau kita sholat bersama dengan warga sekitar yang jadi imam orang kampung situ, kita sholat zuhur di masjid situ, ya kita ngikutin imam 4 rakaat. Dan itu sudah dibahas kemarin kan, kemungkinannya. Di sini kita kembali lagi, panglima tadi, imam tadi yang membawa pasukan, dia akan sholat 2 rakaat. Fayusalli bil firqatil lati khalfahu rak'atan. Dia sholat 1 rakaat
dengan 1.000 orang yang kelompok pertama. 1.000 orang lagi berjaga-jaga. Tsumma tutimmu linafsiha. Kemudian yang 1.000 orang itu setelah 1 rakaat mereka langsung nyempurnain sendiri masing-masing 2 rakaat salam kayak orang masbuk. Imamnya berdiri aja terus. Imamnya berdiri terus. Lagi rakaat yang kedua. Wa tamdi ila wajhil adu. Kemudian yang 1.000 orang itu beres mereka sholat, mereka langsung berangkat ke tempat 1.000 orang yang lagi berjaga. Estafet, ya, langsung seperti itu. Mereka langsung masuk takbir, ngikutin imam yang lagi berdiri di rakaat kedua. Berarti yang 1.000 orang pertama dapat rezeki sholat bareng imam 1 rakaat, istilahnya begitu. Rakaat kedua dianggap mereka kayak hitungannya orang masbuk, nyempurnain masing-masing sampai salam masing-masing, langsung tukar tempat sama 1.000 orang yang lagi berjaga. Wa ta'ti ta'ifatul ukhra. Kemudian 1.000 orang yang tadi berjaga datang tukeran. Fayusalli biha. Dia salat dengan imam di rakaat kedua, tapi mereka rakaat pertama. Rakaatan fayusalli biha rakaatan, dia akan salat bersama dengan imam rakaat kedua, mereka rakaat pertama. 1.000 orang yang tadi berjaga baru gabung, mereka hitungannya rakaat pertama. Kalau imam hitungannya rakaat kedua. Jangan meleng ya, nanti kelewat nggak paham nih. Wa tutimmu li nafsiha. Kemudian imam lagi tahiyat, mereka tetap berdiri menyempurnakan rakaat kedua sampai tahiyat lagi bareng imam. Wa yusallimu biha. Kemudian nanti salamnya kagak masing-masing. Kalau yang tadi yang pertama salamnya masing-masing, kalau ini salamnya bareng dengan imam. 1.000 orang kloter pertama dapat fadilah takbiratul ihram bareng bersama dengan imam. 1.000 orang kloter kedua dapat fadilah salam bersama dengan imam. Ini cara sholat khauf yang pertama. Faham atau perlu diulangi? Paham ya? Tayyib. Sekarang pertanyaannya, itu cara itu datangnya dari mana kan gitu? Karena kita dalam beragama nggak boleh ngada-ngada dong. Nggak boleh istilahnya orang itu rapat, kemudian nih cara sholat yang terbaik ini gimana nih, kemudian mikiran kayak tadi gitu, nggak. Islam ini udah sempurna, mesti ada riwayatnya begitu, mesti ada riwayatnya. Makanya ibadah-ibadah yang kagak ada riwayatnya itu wallahu alam namanya ibadah apa bukan begitu. Para ulama mereka menyebutkan satu kaidah yang zaman Nabi dianggap sebagai ibadah, maka zaman sekarang dianggap sebagai ibadah. Zaman Nabi dianggap bukan ibadah, dianggap di zaman Nabi tidak dianggap ibadah, maka zaman sekarang juga tidak dianggap ibadah. Makanya salat khauf zaman Nabi adanya bagaimana, zaman sekarang ya boleh ngikutin begitu. Kalau misalkannya ada ibadah yang mungkin zaman Nabi tidak ada, tapi kita lihat keterangan para ulama khilaf. Ada ulama yang bilang boleh karena sebabnya begini. Ada ulama yang bilang kagak boleh. Sementara ibadah ini zaman Nabi para sahabat sepakat tidak dikenal. Berarti kan ini ijma namanya. Kemudian setelahnya para tabi'in juga tidak ada ijma, ulama-ulama senior di kalangan itu. Maka khilaf yang datang setelahnya kalah. Harusnya lebih dimenangkan apa? Lebih dimenangkan yang disepakati di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ya, lebih dimenangkan yang disepakati di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cara salat khauf yang tadi disebutkan dasarnya apa? Maka di sini dihadirkan oleh Dr. Dib Mustafa Al-Bugha hafizahullah bahwasanya cara salat khauf yang tadi disebutkan dasarnya adalah hadis Bukhari dan Muslim. Dan selainnya disebutkan an Saleh bin Khawwat, dari Saleh bin Khawwat,
amman syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dia dari orang-orang yang ikut waktu itu hadir bersama dengan Rasulullah SAW, ikut menyaksikan. Shalla yauma dzatir riqa, disebutkan pada saat perang Zatur Riqa. Ada perang Badar, ada perang Uhud, dan perang-perang yang lain. Ini perangnya perang Zatur Riqa, salat al-khauf. Disebutkan Nabi SAW mengerjakan salat khauf. Nah, kita simak nih bagaimana caranya. Anna ta'ifatan saffat ma'ahu, bahwasanya ada satu kloter salat bersama dengan beliau. Wa ta'ifatun ujahal adu, kemudian ada satu kloter berikutnya itu berjaga di arah musuh. Tadi kita gambarin ada 2000 pasukan. Kloter pertama 1000 pasukan salat bersama dengan imam, kalau di sini bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kloter kedua berjaga di arah musuh. Fasalla billati ma'ahu raqatan, maka Nabi SAW salat bersama dengan kloter pertama 1 rakaat. Tsumma tsabata qa'iman, kemudian beliau berdiri di rakaat kedua. Wa atammu li anfusihim, lalu kloter pertama mereka menyempurnakan 2 rakaat masing-masing, sendiri-sendiri sampai mereka salam. Tsumman sarafu, kemudian mereka bubar, tukar tempat sama yang lagi jaga musuh, tukar tempat. Yang belum sholat, yang lagi berjaga, mereka sholat. Fasaffu ujahal adu, maka mereka yang kloter pertama berjaga di arah musuh. Waja'atit ta'ifatul ukhra, kemudian kloter yang kedua yang tadi lagi berjaga, dia datang. Fasalla bihim ar-rak'ah allati baqiyat min salatihi, mereka ikut gabung 1 rakaat di rakaat kedua Nabi SAW, karena rakaat kedua Nabi berdiri lama nungguin begitu. Tsumma tsabata jalisan, mereka gabung di rakaat kedua sampai ruku, sampai sujud, sampai duduk tahiyat. Nabi diam duduk tahiyat. Wa atammu li anfusihim, mereka tidak duduk tahiyat kloter kedua karena baru 1 rakaat. Mereka menyempurnakan masing-masing sampai duduk tahiyat semuanya. Tsumma sallama bihim, kemudian salamnya bareng-bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kloter pertama ikut dapat takbiratul ihram bareng Nabi, kloter kedua ikut dapat salam bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara salat khauf yang pertama, sifat salat khauf yang pertama. Jelas insyaallah ya. Jadi kalau misalkannya kita mau praktek, ya 1 orang jadi imam, kemudian pertama nih ada orang ceritanya lagi praktek, kemudian sebagian di belakang dulu ya sambil berjaga. Kemudian sholat 1 rakaat bersama dengan imam, imamnya diri yang lama tuh, diri yang lama. Kemudian mereka yang di saf pertama ini selesai masing-masing sampai salam, udah pada bubar, yang di belakang tukar tempat, langsung baris. Nanti imamnya rakaat kedua dia bakal ruku, bakal sujud, diikutin. Istilahnya nih rakaat pertamanya kloter kedua, kemudian imamnya lagi tahiyat, mereka berdiri nyempurnain sampai tahiyat, baru nanti imamnya salam, mereka salam. Ya, selesai. Itu sifat salat khauf yang pertama. Kita lanjut ke yang kedua. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu nggak nih? Ada yang kelewat nggak tadi? Nggak ada, insyaallah ya. Kita lanjut yang kedua. Wathani, ya sifat salat khauf yang kedua. An yakuna fi jihatil qiblah. An yakuna fi jihatil qiblah. Musuh ada di arah kiblat. Jadi musuh lagi di sana, lagi di arah kiblat. Ini terutama macam kayak kepolisian, TNI Polri. Kadang-kadang nih ada pengamanan kegiatan apa begitu yang nggak bisa ditinggal.
Mereka bisa praktekkan salat khauf harusnya begitu. Jadi yang lagi diamankan nih, yang mereka posisinya lagi di mana begitu. Kalau mereka posisinya lagi bukan di arah kiblat, kayak tadi cara salat khaufnya, entah TNI, entah Polri, harusnya mereka paham. Jadi mereka bisa praktekkan. Kan biasanya kalau berjaga itu, saya nggak tahu istilahnya apa, 1 batalion atau berapa truk, tinggal dibagi 2 aja. Jadi kalau memang mereka jumlahnya ada 1000, ya 500 atau mau karena tempatnya nggak muat cuma bisa 100, ya bagi aja 5 kloter begitu misalnya gitu kan. Tapi kalau memang bisa dibagi 2 kloter, maka 2 kloter, atau disesuaikan lah seperti itu. Nah, kita pun harus paham. Mungkin kita punya saudara polisi atau TNI, kita punya kenalan, kita punya teman, kapan waktu kita lagi ngebahas masalah salat khauf, kita bisa sampaikan ini. Yang kedua, an yakuna fi jihatil qiblah, musuh berada di arah kiblat. Fayasuffuhum al-imamu saffain. Jadi kalau musuh berada di arah kiblat, semuanya ikut sholat semua. Kalau tadi dibagi 2 kelompok, yang satu sholat di rakaat pertama, yang satu berjaga, nanti gabung di rakaat kedua. Kalau sekarang sama, dibagi 2 kelompok, tapi bedanya satu kelompok istilahnya di depan, satu kelompok lagi di belakang. Ya, satu kelompok di depan, satu kelompok lagi di belakang. Atau mungkin kita katakan dibagi 2 soft. Ya, dibagi dua soft. Satu soft misalkannya isinya ada 50 orang. Satu soft lagi isinya 50 orang. Yang jelas dibagi 2. Dibagi 2 soft. Kemudian wa yuhrimu bihim. Imam itu takbiratul ihram bersama dengan mereka semua bersamaan. Imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, mereka semua ikut takbiratul ihram. Fa idza sajada ma'ahu ahadu saffain. Kalau dia sujud, maka yang sujud cuma salah satu saf saja. Berarti rukunya bareng. Rukunya bareng. Jadi ketika takbiratul ihram, baca Fatihah, baca surat, kemudian ruku, sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika sujud, dari 2 shaf itu yang ikut sujud cuma shaf pertama doang. Yang ikut sujud cuma shaf pertama aja. Wa waqafa shafful akhar yahrusuhum. Shaf yang kedua tetap berdiri, dia berjaga-jaga. Karena musuh ada di arah kiblat. Ya, musuh ada di arah kiblat. Kali mereka datang kan kita nggak tahu. Berjaga-jaga. Karena memang orang kafir dengar itu. Orang Islam itu ada waktu-waktu sholat, mereka sengaja nyerang di waktu-waktu sholat. Nah, adalah syariat ini sholat khauf. Fa idza rafa'a sajadu. Ketika imam itu bangun dari sujud, baru mereka ikut sujud. Baru mereka sujud. Jadi yang baris pertama, shaf pertama ikut sujud bersama dengan imam. Ketika imam itu selesai, baru yang baris kedua ikut sujud. Artinya dia nyusul lah. Kalau tadi kita katakan masbuk, dia tidak. Dia sujud lanjut sendiri gitu. Walahiquhu. Ya, dia sujud imam. Jadi gambarannya begini. Imam di sini ada shaf pertama, ada shaf kedua. Takbiratul ihram bareng. Ruku, semuanya ruku. Kemudian bangun dari ruku, semuanya bangun dari ruku. Kemudian ketika sujud, shaf pertama saja yang sujud. Shaf kedua pada berdiri, ngadep ke arah kiblat, ngeliatin musuh datang atau tidak. Kemudian duduk di antara 2 sujud lagi. Kemudian mereka berdiri kan? Mereka berdiri. Nah, tadi yang shaf kedua belum sujud. Nah, setelah imamnya berdiri, baru mereka pada sujud. Seperti itu. Nanti ketika rakaat kedua gantian. Ketika rakaat kedua imam ruku, semuanya ruku.
Imam bangun dari ruku, semuanya bangun dari ruku. Imam sujud, yang depan berdiri. Ya kan? Yang depan berdiri. Yang belakang sujud. Sampai imam ini lagi tahiyat, nunggu salam, baru yang depan menyempurnakan masing-masing sampai tahiyat. Nanti imam salam, semuanya salam bareng-bareng. Nah, ini kalau musuh ada di arah kiblat. Lagi-lagi kita tanya, aturan seperti ini dasarnya apa, kan begitu? Ya, maka sebagai jawaban, aturan yang tadi disebutkan dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW berdiri, pengen sholat maksudnya. Wa qaman nasu ma'ahu. Orang-orang juga ikut berdiri bareng, pengen sholat. Thumma qama wa qaman nasu ma'ahu. Orang-orang ikut bareng. Fakabbara wa kabbiru ma'ahu. Nabi takbiratul ihram, semuanya juga takbiratul ihram. Wa raka'a nasun minhum. Kemudian ruku juga pun demikian, ya, ruku juga demikian. Tsumma sajada wa sajadu ma'ahu. Kemudian dia sujud, orang-orang juga sujud. Jadi mungkin tadi saya salah mungkin. Jadi ketika ruku, ya, ketika ruku itu tetap yang di belakang berdiri. Jadi gerakan gantiannya terhitung ruku dan sujud. Ya, karena di sini disebutkan dalam hadis wa raka'a nasun minhum. Sebagian orang ruku bersama dengan Nabi SAW, berarti sebagian berdiri tetap berjaga. Tsumma sajada, kemudian Nabi sujud. Wa sajadu ma'ahu, dan orang-orang juga ikut sujud bersama dengan dia. Sebagian maksudnya, istilahnya yang shaf pertama tadi. Tsumma qama lits-tsaniyah. Kemudian Nabi berdiri untuk rakaat yang kedua. Faqama alladzina sajadu wa harasu li ikhwanihim. Maka yang tadi sujud ikut berdiri dengan Nabi, ikut berdiri bersama dengan Nabi di rakaat yang kedua. Yang tadi belum sujud, mereka sujud masing-masing. Jadi yang tadi rakaat pertama gantian berjaga. Wa atatit ta'ifatul ukhra faraka'u wa sajadu ma'ahu. Kemudian apa namanya? Kayaknya tukar tempat gitu. Tukar tempat. Jadi yang shaf depan tadi mundur ke belakang, yang belakang maju ke depan. Ini udah otomatis caranya. Ya, jadi yang bakalan bareng bersama dengan imam posisinya di depan begitu. Jadi wa atatit ta'ifatul ukhra, selesai yang baris pertama tadi berdiri, berdiri setelah dia takbiratul ihram bersama dengan imam, kemudian ruku bareng imam, sujud bareng imam, sudah berdiri, mereka mundur. Yang di belakang maju. Ya, yang di belakang maju. Gantian mereka yang jaga. Faraka'u wa sajadu ma'ahu. Kemudian tadi yang maju ke depan ruku sama sujud bareng bersama dengan Nabi SAW. Wan nasu kulluhum fi salatin. Orang semuanya posisinya lagi sholat. Tidak ada yang batalin, kayak tadi kan dibatalin tuh gantian jaga, karena memang musuh bukan di arah kiblat. Walakin yakhrusu ba'duhum ba'dha, akan tapi mereka saling berjaga. Saya ulangi, kesimpulan sifat salat khauf yang kedua. Ya, kesimpulan sifat salat khauf yang kedua. Kesimpulannya adalah imam membagi dua shaf. Imam membagi dua shaf. Artinya ini kan gambaran sederhananya ya. Kalau misalkannya ternyata ada 1000 pasukan, ada 2000 pasukan, maka tadi sudah disebutkan di pendahuluan. Seorang imam akan ngatur yang lebih maslahat bagaimana. Contoh ya, misalkannya shaf pertama bakal barengan dengan shaf yang kedua.
Sop yang ketiga bakal barengan dengan sop yang keempat. Sop yang kelima bakal barengan dengan sop yang keenam. Ini kita mau contoh sifat sholat yang kedua. Yang pertama, takbiratul ihram, semuanya takbiratul ihram. Kemudian baca Fatihah, baca surat. Yang kedua, imamnya ruku sama sujud sampai berdiri lagi rakaat kedua. Itu yang ikut hanya sop pertama saja. Yang ikut hanya sop pertama, sop kedua tetap berdiri dia. Baca Fatihah, baca surat yang tetap berdiri. Jaga apa? Jaga musuh di hadapan kiblat. Tetap berdiri dia. Tidak ikut ruku, tidak ikut sujud. Misalkannya tadi kita katakan jumlah sopnya ada 50 sop. Bisa jadi seorang imam dia mengatur nanti yang ruku di kloter pertama sop ganjil saja. Bisa jadi seperti itu kan? Sampai mereka kembali ke rakaat kedua, ya kembali ke rakaat kedua, maka mereka tukar tempat. Sop pertama tukar tempat dengan sop kedua. Otomatis mereka bakal mundur, yang di belakang bakal maju otomatis. Kalau tadi kita bilang kalau jumlah sopnya ada 50 sop, ya mungkin nanti yang sop keempat bakal maju mundurnya sama sop ketiga. Yang sop keenam bakal maju mundurnya sama sop kelima, dan seterusnya. Karena tadi sudah disebutkan sholat khauf riwayatnya banyak, dan imam akan menetapkan yang paling maslahat, kan seperti itu. Tapi intinya ya tadi, kalau disebutkan oleh Ibnu Qayyim ada 6, tapi kalau disebutkan dalam kitab ini ada 3. Ya maka tukeran tuh. Nah, ketika rakaat kedua yang tadi tukar tempat, berarti yang di depannya belum ruku, belum sujud. Imamnya normal. Rakaat kedua dia ruku, dia sujud, yang di belakangnya ngikutin imam. Yang di belakangnya ngikutin imam sampai imam tahiyat. Ketika imam sudah tahiyat, kemudian jamaah sop 1 yang tadi tukar tempat sudah tahiyat, maka otomatis yang belakang yang tadi lagi pada berdiri, mereka menyempurnakan masing-masing sampai tahiyat semuanya. Kemudian salamnya bareng bersama dengan imam. Udah mulai bingung belum nih? Siapa yang nggak paham, Pak? Paham? Berarti bisa ngejelasin di depan ya, insya Allah. Jangan sampai nggak paham, ya harus paham. Jadi itu cara yang kedua. Cara yang kedua. Kalau cara yang pertama, 1000 orang sholat dulu bareng dengan imam, 1000 orang berjaga di hadapan musuh, karena bukan di arah kiblat. Rakaat pertama bareng dengan imam, rakaat kedua nyelesain masing-masing, langsung tukar dengan 1000 orang yang lagi berjaga. Kemudian 1000 orang yang lagi berjaga bareng dengan imam di rakaat kedua, imam lagi tahiyat, mereka nyempurnain sampai tahiyat lagi, salamnya bareng dengan imam. Kloter pertama dapat takbiratul ihram bareng imam, kloter kedua dapat salam dengan imam. Kalau yang sifat kedua tukar tempat doang, karena musuh di arah kiblat. Ruku sujud yang pertama cuma sop 1 doang. Sop 2 nggak ikut-ikutan. Kemudian selesai itu rakaat kedua mereka tukar tempat tuh. Yang depan mundur, yang belakang maju. Kemudian ruku, sujud sampai tahiyat, yang depan bareng dengan imam. Sampai mereka tahiyat, baru yang belakang tadi berdiri lagi berjaga, mereka nyempurnain masing-masing. Nah, mereka nyempurnain masing-masing sampai tahiyat semua, baru salam bareng dengan imam. Jadi rezekinya kalau yang sop pertama tadi rakaat pertamanya bareng imam, sop kedua rakaat kedua bareng imam. Jadi istilahnya udah dibagi-bagi rezekinya sama Allah. Udah diatur lah, istilahnya seperti itu. Ya wallahu alam. Mudah-mudahan jelas insyaallah. Barangkali takutnya ada yang bertanya, ya Ustadz, misalkannya yang hadir yang bakalan sholat berjamaah ada 1000 orang, sementara ada 1000 orang ini misalkannya ada 20 shaf, itu bagaimana sholatnya? Sementara tadi dicontohin cuma 2 baris. Nah, tadi saya sudah katakan, bisa jadi panglima atau imam dia punya ijtihad, dia punya pendapat berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, dia memutuskan, ya yang dianggap sop pertama semua sop ganjil, yang dianggap sop kedua semua sop genap, tukar tempatnya kayak tadi proses yang kita jelaskan, ya wallahu alam, seperti itu insyaallah. Baik, kita lanjutkan.
Saya izin minum dulu ya, kering sih. Bismillah. Bismillah, kita lanjutkan. Yang ketiga, watsalitsu. Yang ketiga, an yakuna fi syiddatil khaufi. Kalau suasananya sangat-sangat genting. An yakuna fi syiddatil khaufi wattihamil harbi. Suasana sangat-sangat genting, peperangan lagi berjalan sengit-sengitnya. Bagaimana cara salat khauf? Sementara peperangan berjalan dari tadi, zuhur belum beres, asar belum beres, masih sangat genting. Gak mungkin kalau bikin barisan salat. Maka caranya adalah fayusalli kaifa amkanahu. Dia salat ya yang memungkinkan dia lakukan bagaimana, maka sholatnya seperti itu. Ya, yang memungkinkan bagaimana, maka dia sholat seperti itu. Contoh misalkannya, sholat itu berapa menit sih? Sholat itu paling berapa menit? Kalau sholat sendiri 5 menit kali, atau 10 menit kalau memang pelan-pelan gitu kayak sholat berjamaah. Maka dia contoh di balik pohon, ya kan, dia sholat sambil dia berjaga karena musuh di mana-mana gitu kan. Dia di balik pohon, dia sholat yang memungkinkan saja. Rajilan au rakiban, bisa sambil jalan, bisa sambil di kendaraan, sambil di kuda, atau misalkannya kalau sekarang di tank gitu kan, sambil di tank, nggak usah pakai turun tank dulu ngadep, nggak usah sambil di tank gitu, atau sambil di kendaraan. Kayak contoh misalkannya pengamanan TNI Polri lagi genting itu, tapi sementara belum sholat nih, udah mau beduk maghrib, tadi zuhur belum sholat, asar belum sholat, mau nggak mau harus sholat gitu kan. Maka sholat semampunya. Rajilan au rakiban, boleh sambil jalan atau boleh sambil di kendaraan, mungkin lagi di truknya dia atau di mobilnya atau gimana gitu. Mustaqbilal qiblah, ngadep kiblat, wa ghairu mustaqbilin laha, atau dia nggak bisa ngadep kiblat. Nah, pokoknya dia sholat semampunya dia. Kalau misalkannya suasananya genting, nggak mungkin bikin barisan kayak sifat yang pertama dan sifat yang kedua. Dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Baqarah ayat 238 sampai dengan ayat 239. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu 'alas salawat, jagalah salat 5 waktu. Peliharalah salat-salatmu, dijaga. Jangan sampai keteteran terus kagak salat, jangan. Salat itu harus dijaga. Kadang-kadang orang kelewat salat, akhirnya udah dia kagak salat. Ini tidak benar. Dia harus menjaga salatnya. Kenapa? Dalam rangka merealisasikan firman Allah ini. Ya, kita dapat surat dari Allah untuk kita jaga salat kita. Kalau kelewat salat, bagaimana? Maka Nabi mengatakan, salat ketika ingat, tidak ada kafarat yang lain. Jadi kalau kelewat salat, salat ketika ingat. Kalau sudah meninggal bagaimana? Ya sudah, selesai, tidak ada kewajiban. Seperti itu. Ya, hafidhu 'alas salawat, jagalah salat kalian. Was-salatil wusta, kemudian jaga juga salat wusta. Salat wusta, sebagian ulama menyebutkan maknanya adalah salat asar, atau sebagian lagi menyebutkan maknanya salat
isya, antara dua tadi. Atau mungkin kalau saya tidak salah sebagian juga menyebutkan salat subuh, salat yang berat itu. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Di awal Allah memerintahkan untuk kita jaga salat kita. Kemudian berikutnya Allah mengatakan fa in khiftum, kalau kalian khauf, kalau kalian takut, farijalan au rukbanan, kata Allah, tetap salat, boleh sambil jalan, boleh di atas kendaraan. Fa idza amintum, kalau kalian sudah aman, sudah normal posisinya, fazkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, kama allamakum, sebagaimana kalian diajarkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti kita salatnya normal lagi, ya, sebagaimana diajarkan, ngadep kiblat dan seterusnya. Malam takunu ta'lamun, sebagaimana kalian diajarkan yang dulu kalian nggak ngerti, sekarang jadi ngerti cara sholat bagaimana. Cuman kalau kondisinya khauf, takut, maka tetap kita ada wasiat jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Mentok-mentoknya kagak bisa sholat normal, sambil biar dikata sambil jalan tetap kita harus sholat, biar dikata sambil di atas kendaraan tetap kita harus sholat. Kadang-kadang kita kondisinya mungkin kondisi khauf, takut dalam tingkatan tertentu. Kita lagi di kereta, kagak mungkin kita sholat ngadep kiblat, kagak mungkin kita sholat berdiri, kagak mungkin kita turun dulu di kereta, nggak mungkin, karena kereta bakal jalan terus. Ya mau nggak mau kita juga ketakutan waktu sholat habis. Ya kita sholat semampu kita. Seperti itu. Ini bisa dipakai juga ke arah situ. Ya wallahu alam. Sudah masuk waktu isya, kita azan dulu. Fadhal muazzin. Setelah azan baru kita lanjutkan seperti biasa insyaallah. Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Ya insyaallah kita lanjutkan 15 menit. 10 menit saya lanjutkan, 5 menit saya jawab, atau dibagi dua nanti insyaallah. Ya, selanjutnya tadi yang sedang kita bahas adalah sifat salat khauf. Ada 3 sifat yang dikenalkan. Sifat yang pertama sudah selesai dibahas, sifat yang kedua sudah selesai dibahas, dan sekarang kita sedang bahas sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, kalau kondisinya genting, maka caranya kita harus tetap sholat sambil jalan, sambil diri. Dan kita mungkin ketika sangat-sangat genting, itu ruku sujudnya bakalan beda. Ya, rukunya cuma begini doang, kemudian sujudnya agak ke bawah dikit. Intinya adalah kita harus sholat, kita harus jaga sholat kita, jangan sampai kita kagak sholat. Karena berbahaya ya kalau kita mau bahas tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, kedudukan sholat dalam Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Yang jelas terkait masalah ini Allah mengatakan jaga sholat kalian, kemudian jaga sholat wusta. Sholat wusta sebagian menyebutkan sholat asar, sebagian menyebutkan sholat isya. Disebutkan secara khusus karena sholat itu paling berat bagi orang-orang munafik. Nah, kemudian itu dasar yang pertama adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 238 239. Dasar yang kedua hadis Bukhari. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Fi wasfihi salat al-khauf. Ketika dia lagi ngasih tahu bagaimana cara salat khauf, dia bilang fa in kana khaufun huwa ashaddu min zalika. Kalau misalkannya rasa takutnya sangat-sangat genting. Kalau dulu berbicara perang, tapi tadi kita sampaikan TNI Polri tatkala mereka pengamanan dan seterusnya, ini juga bisa dipraktekkan ilmu ini.
Fa in kana khaufun huwa asyaddu min zalika, kalau rasa takutnya sangat-sangat genting, sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan. Mereka bisa sholat sambil jalan, atau mereka sholat sambil diri di balik tembok dan seterusnya, atau mereka sholat sambil di kendaraan, mustaqbilil kiblah au ghairi mustaqbiliha, ngadep kiblat atau enggak boleh, karena kondisinya kondisi khauf. Qala Malik, Imam Malik mengatakan, qala Nafi berkata, la ara Abdullah bin Umar dzakara dzalika illa an Rasulillah sallallahu. Aku tidak melihat Ibnu Umar nyebutin itu kecuali menurut aku, menurut pandanganku itu benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini insyaallah kita paham salat khauf ada 3. Kalau musuh bukan di arah kiblat, bagaimana caranya? Kalau musuh lagi di arah kiblat, bagaimana caranya? Dan kalau suasana genting, bagaimana caranya? Kita tutup pembahasan ini dengan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, walakin idza qala qail, kalau ada orang yang bertanya, lau furida anna sifat al-waridah anin nabi sallallahu alaihi wasallam la yumkin tatbiquha fil waqtil hadir, kalau seandainya sifat salat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mungkin kita praktekkan di zaman sekarang, li'annal wasail al-harbiyah wal asliha ikhtalafat, karena alat-alat perangnya udah berbeda. Kalau dulu mungkin masih ada kemungkinan, tapi kalau sekarang kan ada bom, ada ini itu dan yang lain-lain. Fanaqul, maka kita katakan, idza da'atid darurah ila shalah fi waqtin yakhafu fihi minal adu, kalau memang kondisinya darurat, pokoknya kita harus sholat sementara musuh wah nggak karu-karuan begitu, fa innahum yusalluna salata aqrab ma takunu ila sifatil waridah an nabi sallallahu, maka solusinya mereka sholat semampunya, yang penting itu sholat diajarin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kanat sifat al-waridah an Nabi sallallahu alaihi wasallam la tata'atta, ya, karena sifat yang datang dari Nabi SAW itu kan kayak tadi riwayatnya banyak, kadang-kadang ini tadi sudah disebutin di awal, ya kan? Liqaulillahi ta'ala, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Ya, surah At-Taghabun ayat 16, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi kalau kita nggak mungkin kita sholat dalam kondisi takut, kita nggak mungkin, ya kecuali sholatnya begitu ya kita sholat nggak masalah. Kayak tadi kita kondisi takut ini kan disesuaikan. Ya, kalau kita dulu mungkin dasarnya ini perang kalau dulu. Kalau sekarang mungkin TNI Polri ketika mereka pengamanan, atau mungkin kita pribadi ketika kita lagi di kereta, kan kita takut sholat kelewat juga begitu kan, istilah takut dosa dan yang lain-lain, dan seterusnya. Intinya kita harus jaga sholat kita. Gimana caranya? Kita harus tetap sholat, ya. Atau misalkannya itu misalkannya ya, saya nggak tahu bagaimana aturannya, apa polisi atau TNI yang jaga di gerbang yang megang senjata, bagaimana itu sholatnya, ya kan? Saya nggak tahu. Kalau memang mereka boleh izin untuk sholat dan lain-lain kan berarti bagus, ada kelonggaran, alhamdulillah. Cuma kan kita nggak tahu kondisi-kondisi tertentu mau nggak mau harus berdiri terus, begitu kan? Sementara mungkin harus sholat, waktu sholat mau habis atau yang lain-lain, maka sholat semampunya. Dia udah dalam keadaan wudhu, kan wudhu cuma sebentar, kemudian sambil pegang senjata, dia lagi kondisi sholat itu. Kan nggak sholat juga diem aja dia gitu kan, berzikir juga diem aja gitu, atau dia murojaah Quran, dia punya hafalan 1 juz 5 juz, diem aja. Sholat pun demikian, dia diem aja. Kemudian ketika ruku sambil megang senjata dia begini, sami Allah liman hamidah. Ketika sujud Allahu Akbar, agak dalaman dikit, orang nggak tahu dia lagi sholat. Ini juga bisa dipraktekkan. Makanya sholat khauf disesuaikan khaufnya yang seperti apa. Ini sunnah-sunnah yang datang dari Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi bulan depan insyaallah, hari Jumat pekan kedua, jatuhnya tanggal 11 insyaallah.
Jatuhnya tanggal 11 insyaallah. Ya demikian. Sebelum ditutup ada yang bertanya, silahkan. Iya, silahkan. Kalau lagi kondisi genting, bagaimana cara bersucinya? Kalau lagi kondisi genting, bagaimana cara bersucinya? Cara bersucinya tetap sesuai pembahasan dalam bab bersuci. Bisa berwudu, bisa dengan tayamum. Kapan boleh tayamum? Kalau tidak mampu menggunakan air. Ada air, tapi tidak mampu kita gunakan air karena lagi berkecamuk begitu kan, nggak bisa kita gunakan, sehingga kita bisa tayamum itu karena syarat-syarat tayamum yang pertama orang sakit, air banyak melimpah ruah, dia tetap nggak bisa gunakan air. Atau mungkin orang safar, airnya berbatas, atau orang kondisi lagi genting, nggak bisa dia guna air, maka dia tayamum. Intinya adalah hafidhu ala salawat, jaga sholat, ya jaga sholat, jangan sampai gagal sholat. Jadi demikian, wallahu alam. Jelas insyaallah. Nah, ada yang lain? Tafadhal. 6 menit lagi. Iya, pertanyaan terkait surat Al-Baqarah ayat 238 239. Jadi yang pertama Allah mengatakan jaga salat kalian. Yang kedua Allah ingetin salat wusta, karena tadi sudah disebutkan salat wusta ini ada sebagian ulama menyebutkan salat asar, sebagian ulama menyebutkan salat isya, salat yang berat bagi orang munafik. Mungkin kalau sebagian kita membahasnya tanggunglah asar, ntar maghrib aja. Isya tanggunglah, tidur aja, besok aja besok gitu kan. Sebagian mungkin membahasan demikian lah gitu. Nah cuma yang ditanyakan adalah kalau kalian kondisi sudah aman, Allah mengatakan fa idza amintum fazkurullah kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kalau kalian kondisi sudah aman, kalian sholat normal lagi sebagaimana kalian diajarkan yang dulu kalian kagak ngerti. Nah pertanyaan, sholat normal lagi apakah mengqadha ngulang sholat-sholat yang tadi kita sholat khauf, atau sholat normal yang bagaimana? Maka jawabannya bukan mengqadha sholat yang tadi, karena sholat tadi sudah sah. Sholat khauf dengan cara yang pertama, cara yang kedua, atau cara yang ketiga, atau cara apapun yang sesuai dengan yang datang dari Nabi SAW semampu kita. Berarti maksudnya sudah aman, ya yang perang udah pulang dari perang, udah kondisi normal. Yang pengamanan udah selesai pengamanan. Yang naik kereta udah selesai naik kereta. Sholatnya berangkat ke masjid. Sholatnya berdiri lagi, jangan sholat di rumah. Jadi sambil ngopi ada telepon, tau dia takbir aja itu. Orang lihat belum? Itu duduk sholatnya kenapa? Jangan dipikir itu lagi sholat khauf, tidak. Ya, tapi sholatnya kembali lagi sebagaimana yang diajarkan, normal, berdiri lagi dan seterusnya. Wallahu a'lam. 3 menit lagi. Ada yang lain? Nah, silakan. Kalau kita mau sholat kan imam kan suka bilang lurus dan rapatkan. Itu kan ada salah satu kita takutnya kepada Allah karena takut sholat kita tidak lurus dan rapat. Iya, Ustaz. Iya, pertanyaannya? Ya, pertanyaan begini, kalau di atas sendiri ini kan ada 2 lantai, Ustaz. Iya. Di atas aja masih jalan, sementara di sholat kita di bawah jadi makmum. Itu sah tidak sholat Ustaz? Gimana di atas? Ini kan ada 2 lantai. Ada 2 lantai. Ya, di atas ini sholatnya kosong. Iya. Tapi kita sholat di bawah bermakmum, sah tidak itu sholat Ustaz? Oh begitu. Jadi bagaimana kalau misalkannya sholat ada di atas, ada di bawah. Sementara di atas ini masih banyak yang kosong, tapi sholatnya pada di bawah, bermakmum. Apakah sah? Yang pertama, sah atau tidak? Sholatnya sah. Kenapa? Karena masih kedengaran suara imam, masih, apalagi sekarang udah lebih modern ya, kelihatan ada TV, ada gambar imamnya. Sah atau tidak? Jawabannya sah. Cuman tentunya kurang afdol.
ya tentunya kurang afdol. Karena apa? Ada keutamaan menyempurnakan sholat. Kemudian yang laki-laki itu shaf terbaik adalah shaf yang dekat dengan imam. Jadi kalau bisa sholatnya di atas, kecuali mungkin kalau sudah penuh. Tapi beda kalau mungkin sekarang kondisi pandemi, kemudian istilahnya ada saran dari kesehatan jaga jarak, kemudian dia berpandangan ada sholat mungkin masjid ada 3 lantai atau ada 2 lantai, dia sholatnya di atas, dengan kondisi yang disesuaikan, kemudian dia ngambil keputusan sholatnya agak jauh, misalkannya ke arah situ ya, maka ini hitungannya darurat dan ini tentunya berbeda kasus. Tapi itu gambaran yang mungkin kalau sekarang ya nggak tergambar lah gitu. Kalau suatu kondisi di suatu daerah kan kita nggak tahu seperti itu. Cuman yang tadi saya katakan kita lagi bicara normal. Ya kita lagi bicara normal, atau mungkin di sini sementara ada soft di atas, kemudian orang pengennya di bawah, maka kalau sah atau tidak, insya Allah tetap sah sebagaimana yang pernah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Ya kita bahas bagaimana kalau 2 lantai, bagaimana kalau sholatnya apalagi kalau memang hitungannya darurat, mungkin soft berjarak dan yang lain-lain, maka ini sah atau tidak hitungannya sah insya Allah. Tapi yang lebih afdal, maka sebaiknya selama di atas masih ada yang kosong, itu sholatnya di atas. Kenapa orang lebih milih sholatnya di bawah? Karena mungkin pandangannya lebih enak, lebih nyaman, lebih simpel, lebih gampang. Terus apa lagi pandangannya? Semuanya hawa nafsu, bukan pandangan ilmu. Kalau kita berbicara ilmu, maka yang lebih afdal sholatnya yang mendekat ke imam. Paham insya Allah maksud saya? Wallahu a'lam. Sudah habis waktunya. Ya. Sholat harus jam 12 sampai jam kurang 3 itu masih sah kalau sholat zuhur. Tapi dijelaskan di dalam seperti kecintaan Allah terhadap orang yang sholatnya tepat waktu. Tepat waktu itu kan apabila jam 12 lewat 5 menit umpamanya gitu. Itu namanya kalau udah lewat, saya kira itu ada unsur kelalaian sengaja itu. Nah, walaupun Ustaz bilang waktu itu bilang zuhur jam 12 kurang lebih sampai jam 3 umpamanya. Itu sudah jam asarnya dari jam 3 sampai setengah 6 misalnya. Nah itu bagaimana perbedaannya antara sholat tepat waktu dengan seperti itu? Tepat waktu yang bagaimana? Terus yang sesuai dengan Ustaz bilang waktu itu bilang jam 2.11 sampai jam 3 kurang, itu bagaimana? Sedangkan Allah yang mencintai orang yang sholatnya tepat waktu, cinta pada kedua orang tua, cinta pada perang fisabilillah. Biasanya itu. Baik, jadi pertanyaan waktu itu kita sedang membahas tentang waktu sholat, ya waktu sholat subuh dari waktu sekian sampai waktu sekian. Kemudian waktu sholat zuhur demikian, waktu sekian sampai sekian, asar juga, maghrib juga, isya juga. Cuma yang ditanyakan adalah sholat tepat waktu. Misalkannya azan subuh jam 4:06, kira-kira sholat tepat waktu mungkin jam 4:20, nunggu qomat begitu ya. Itu namanya sholat tepat waktu, mungkin seperti itu maksudnya. Maka di sini kalau berbicara sah atau tidak sholat, ketika orang sholat pada waktunya, dia sah atau tidaknya, maka hitungannya adalah sah. Ya, hitungannya adalah sah. Dan ketika dia, kan waktu itu hadisnya apa? Jibril datang di awal waktu, Jibril datang di akhir waktu. Kemudian Nabi mengatakan sholat antara ini semua, ini namanya waktu sholat. Ya kan? Waktu sholat. Cuma ya, tentunya ketika orang tidak menunda sholat, dia sholatnya di awal waktu, ini tentunya lebih baik. Ya, tentunya lebih selamat, tentunya lebih afdol.
Karena apa? Karena dalam hadis Bukhari Muslim, hadis Ibnu Mas'ud, Nabi pernah ditanya, salat apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Kemudian Al-Hafiz disebutkan dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan, kalau Ibnu Battal mengatakan, fihi annal badar ila salah fi awali waqtiha afdalu minat tarahi fihi, intaha kalamuhu rahimahullah. Ini menunjukkan salat di awal waktu itu lebih afdal ketimbang diakhirkan entar-entaran. Cuman kalau salatnya di antara dua waktu yang disebutkan, sah atau tidak, hitungannya tetap sah. Akan tetapi ketika sholatnya di awal waktu ikut gabung dengan jamaah, tentunya ini lebih afdal. Hanya saja kalau terlewat karena ada udzur, maka tidak masalah. Jadi kalau begitu di luar khusyuk dokter. Kalau khusyuk itu misalnya sebelum azan kita sudah menyiapkan pakaian, wangi-wangi dan sebagainya, seperti Arab ayat 31 misalnya gitu. Kemudian mengambil air wudhu yang benar sesuai dengan yang pokok-pokoknya, sesuai dengan Al-Maidah ayat 6-nya misalnya gitu. Kalau kita sholatnya menunggu waktu sekian menit, berarti kan kekhusyuan kita kurang kan? Iya. Jadi khusyuk dalam sholat tentunya beda pandang dengan pandangan pribadi, kemudian juga dengan pandangan Nabi SAW. Nabi SAW ketika ada yang sholat buru-buru, cepat-cepat, ya, ada yang sholat cepat-cepat, ada yang sholat buru-buru, kemudian dia bertemu dengan Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi mengatakan, kamu sholatnya belum sah. Kemudian orang itu sholat lagi, ketemu dengan Nabi, sama Nabi bilang sholat belum sah. Sampai dia mentok, dia bilang, ya Rasulullah, bagaimana sih sholat yang benar itu? Akhirnya Rasulullah bilang apa? Kalau kamu sholat, kamu ngadep kiblat, kamu takbir, kemudian baca Fatihah, baca surat yang paling mudah, kemudian kamu ruku, tumak ninah, kemudian kamu bangkit dari ruku, tumak ninah. Karena ada orang yang ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, dia cuma ruku, bangkit dari ruku, sujud, tumak ninahnya tidak ada. Harusnya ruku, Allahu Akbar, tumak ninah, sami Allahu liman hamidah, bangkit dari ruku, tumak ninah, sujud, tumak ninah. Dan seperti itu engkau ulangi sholatnya di rakaat kedua dan rakaat-rakaat setelahnya. Maka itu yang dimaksud dengan tumak ninah, khusyuk dan seterusnya. Bukan seperti yang kita pikirkan. Kalau orang khusyuk, contoh misalnya kalau orang niat sholat subuh nih jam 4, kalau dia niat sholat harusnya udah datang dari jam 3. Itu kan menurut hawa nafsunya dia. Kalau dia niat sholat harusnya dia udah datang dari jam 2, dari jam 1 malam. Ya, itu menurut hawa nafsunya dia. Enggak seperti itu juga. Jadi secara fisik itu khusyuk itu bagaimana? Ya? Kalau menurut Ustaz secara fisik itu secara khusyuk itu bagaimana? Khusyuk menurut Nabi Muhammad SAW adalah sholat yang tadi digambarkan dalam hadis tentang orang buru-buru dalam sholat. Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Yang namanya khusyuk, berdiri sholat, takbir, baca Fatihah, baca surat, ruku, tumak ninah. Dan para ulama menyebutkan patokan tumak ninah, kita bisa nyebut zikir 1 kali udah tumak ninah. Subhana rabbiyal azim, kena satu kata itu udah tumak ninah. Subhana rabbiyal ala, kena satu kata itu sudah hitungannya tumak ninah. Kadang Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, baru subhana, udah berdiri lagi. Ini tidak khusyuk, tidak tumak ninah, dan itu menghilangkan ruhnya sholat. Sholat tidak sah. Gitu. Jadi kita tidak mendefinisikan khusyuk seselera kita gitu, tidak. Akan tapi untuk mendefinisikan itu karena khusyuk termasuk bagian ibadah, kita harus menghadirkan dalil. Dan dari yang tadi kita sebutkan, dalilnya tadi tentang orang yang salah dalam sholatnya ditegur oleh Nabi demikian. Jelas insya Allah masalah khusyuk? Sudah lewat 8 menit. Cukup insya Allah ya. Nanti disempurnakan di pertemuan berikutnya, yang mungkin kita bisa kasih kelonggaran dari awal insya Allah lebih banyak lah tadi, karena tanya jawab hanya 7 menit saja. Ya, kita cukup. Nanti kita ketemu lagi hari Jumat yang akan datang. Ya, hari Jumat bulan depan, pekan kedua insya Allah.
Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.